Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita semua diberkati Tuhan. Amin. Karena kita mendapatkan kesempatan terus-menerus yang tidak pernah berhenti. Hari ini pun saudara memperhatikan semua dalam keadaan sehat yang luar biasa. Amin. Dan kita akan mendengar firman Tuhan di dalam seri yang baru untuk lanjutkan seri yang kemarin, menjadi jemaat Tuhan yang berkemenangan. Kita mau belajar ini bagaimana supaya di dalam hidup kita ini terus menerus berkemenangan sampai sempurna. Karena kita akan belajar menjadi jemaat yang menang itu dalam 7 versi. 7 versi kemenangan yang dialami oleh jemaat-jemaat yang ada di Wahyu. 7 jemaat ini diminta untuk Tuhan supaya barang siapa yang menang, Tuhan menjamin 7 model kemenangan dan 7 hadiah dari kemenangan. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama. Ini adalah menurut versi kemenangan jemaat di Efesus. Kita akan membaca itu dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Mari kita akan baca bersama-sama. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7 sudah ada di slide ya, tolong ditampilkan saja yang sudah tercatat. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ini versi yang pertama. Kalau saudara menang, kata Tuhan, kita akan menerima pemberian Tuhan, makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi konsepnya adalah memang Tuhan menyediakan untuk versi ini, kemenangan ini adalah bagi jemaat yang menang dari membuat atau melakukan ulang apa yang sudah pernah dilakukan. Dan ini yang perlu kita belajar pagi hari ini. Sehingga tujuan khotbah kita pagi hari ini adalah kemenangan ini hanya bisa diraih bila mau bertobat. Dan melakukan lagi kasih yang semula yang telah ditinggalkan. Jadi kenapa harus diulangi? Karena pernah dilakukan. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar bagaimana supaya kita menjadi jemaat yang menang. Nah, kata menang dalam pasal 2 ayat yang ke-7 ini berarti memulihkan kasih kita terhadap Tuhan. Kenapa harus dipulihkan? Karena di jemaat Efesus telah terjadi yang namanya kemerosotan kasih kepada Tuhan. Dan tentunya kasih kepada sesama. Kalau kita kasih kepada Tuhan, itu merosot, pasti kasih kepada sesama akan ikut merosot. Nanti kita lihat apa itu kemerosotan. Kemerosotan di sini adalah soal kekalahan. Kenapa kalah? Karena tidak lagi bisa mengulangi seperti kemenangan-kemenangan sebelumnya. Orang bisa bertanding. Beberapa kita lihat juara-juara dunia bulu tangkis Indonesia. Menangan, pergi mana aja menang sampai 7 kali berturut-turut. Satu waktu kalah. Berikutnya kalah lagi. Nah, ini ada apa dalam kekalahan? Tentunya ada yang merosot. Nah, kita mau belajar itu yang di sini disebut dengan menang di dalam pasal 2 ayat yang 4 itu artinya apa? Coba kita baca bersama-sama.
Apa yang maksud Tuhan yang disebut menang? Menang di sini artinya berhasil melakukan kembali kasih yang semula. Baca sama-sama, 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Nah, di sini kita harus belajar bahwa kata semula itu artinya sebelum terjadi kemerosotan, mereka melakukan terus menerus dan itu mengalami kemenangan terus menerus. Nah, kita harus berkaca dari jemaat Efesus ini. Menjadi peringatan bagi kita bahwa mengetahui doktrin yang benar, mentaati beberapa perintah Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan giat, rajin beribadah, melakukan pekerjaan Tuhan tanpa rasa lelah. Itu saya katakan tidak cukup bagi gereja Tuhan. Karena bagi Tuhan yang terutama dalam pandangan Tuhan adalah apa? Kita harus memiliki kasih yang sepenuh hati kepada Kristus dan kepada firman-Nya. Coba kita lihat dalam Ulangan pasal 10 ayat 12. Apa kata Tuhan tentang hal ini? Tentang kasih kita. Tentang aplikasi dari pelayanan kita. Aplikasi dari pekerjaan kita kepada Tuhan. Ulangan pasal 10 ayat 12 dibacakan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Iya, itu yang dituntut Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang percaya yang akan mengalami kemenangan-kemenangan di dalam perjalanan iman kita. Kalau kita melakukan hal ini tidak dengan segenap hati. Makanya Tuhan minta bahwa apa yang kita lakukan itu harus mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, dan melakukan ibadah kita ini dengan segenap hati dan segenap jiwa. 5 pekerjaan jemaat Efesus yang dipuji Tuhan, yang mendapatkan bahasa positif dari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2-3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Dibacakan Wahyu pasal 2 ayat 2 dan 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Iya. Ini 5 poin pekerjaan dari jemaat Efesus yang mendapat pujian dari Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Apa pekerjaan mereka yang Tuhan tahu, yang dipuji? Mereka bekerja keras dalam ketekunan. Tuhan berkata, aku tahu bahwa aktivitas kegiatanmu di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan berkata, kamu sangat tegas dalam hal pengajaran, sehingga engkau dapat menguji rasul-rasul yang palsu. Engkau tahu apa itu kesesatan. Bahkan Tuhan berkata, engkau sabar menderita karena namaku. Tuhan masih berkata, dalam pekerjaanmu engkau tidak pernah kenal yang namanya lelah. Wah, saya pikir-pikir Tuhan, apa yang kurang dari jemaat Efesus yang luar biasa ini?
Perhatikan dengan baik. Namun kata Tuhan, aku mencela engkau. Kenapa? Karena 5 pekerjaan, 5 pelayanan yang begitu luar biasa, mereka tidak lagi lakukan berdasarkan kasih yang sepenuh hati kepada Tuhan. Melainkan apa yang mereka lakukan itu hanya menjalankan pekerjaan yang rutinitas karena kewajiban. Saya harus datang pagi karena mau melayani Tuhan. Kalau enggak ya sudah siang. Kalau enggak sempat siang ya sudah sore. Kalau enggak sempat sore ya sudah minggu depan. Saya datang ke ibadah. Saya mau melayani Tuhan. Tapi apakah masih ada kasih yang melandasi pekerjaan kita ini? Sehingga rutinitas dan melakukan hanya karena kewajiban, itu saya katakan adalah pekerjaan yang hambar. Pekerjaan yang hambar itu seperti saudara makan soto tanpa garam. Lah itu dia. Lah Tuhan mau engkau bekerja dengan keras. Apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau tekunkan di dalam pekerjaan ini? Dalam melayani Tuhan. Dalam kegiatan-kegiatan pekerjaan Tuhan. Dalam pengajaran. Dalam aktivitas doktrinmu yang baik. Engkau tidak kenal lelah, bahkan engkau mau menderita karena nama Tuhan. Tuhan bilang itu tidak cukup kalau kita tidak melakukan dilandasi oleh kasih. Makanya yang seperti ini saya katakan itu adalah pekerjaan dan pelayanan yang bernilai tapi tidak berharga. Aneh ya? Ini kesimpulan yang saya bilang. Saya katakan Tuhan, ini pekerjaan dan pelayanan yang sangat bernilai. Tetapi tidak berharga. Loh gimana itu Pak? Saya kasih contoh. Saudara ada uang 100.000 yang merah. Itu nilainya masih cukup tinggi di mata nilai uang Indonesia rupiah. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Berarti uang kertas yang paling tertinggi di Indonesia adalah yang sangat bernilai 100.000. Saudara gembol 10 aja sudah 1 juta. Benar enggak? Tapi kalau nilai 100.000 dalam satu kertas itu 100.000. Tetapi cuman separuh. Atau gambarnya cuma di depan. Belakangnya kosong. Kira-kira ada harganya? Halo? Ada harganya? Tidak ada. HP ini waktu beli cukup mahal. Waktu pertama kali beli. Karena belinya baru. Biasanya beli bekas, sekarang beli baru. Cukup mahal. Harganya di pasaran sekian juta. Tapi depannya gelap. Saudara buka, ya buka, hidup, tapi gelap. Kira-kira kalau dijual berharga? Nggak ada harganya. Nilainya tinggi, speknya bagus, kondisinya masih utuh, tapi nggak ada gambarnya. Nggak ada nilainya Bapak Ibu. Makanya kalau melayani Tuhan, apa aja yang kita lakukan harus berdasarkan kasih yang penuh kepada Tuhan. Kalau kita cuma melakukan yang rutinitas, ya karena kewajiban, apalagi saya sebagai pelayan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan harus melayani. Ini yang namanya pekerjaan yang bernilai tinggi, tapi tidak ada harganya. Bapak Ibu, apa gambaran kasih yang semula? Ini saya sampai berdoa Tuhan, supaya jelas. Saya membaca beberapa penafsiran, tapi tidak memberikan penjelasan apa itu kasih yang semula.
Akhirnya saya berdoa, saya minta Tuhan, biar firman Tuhan yang menjelaskan apa itu kasih semula. Apa itu kasih yang mula-mula. Yeremia pasal 2 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Iya. Jadi rupanya yang disebut dengan kasih semula adalah kasih pada masa muda dan pada waktu menjadi pengantin. Bapak Ibu masih ingat enggak yang sudah menikah, yang sudah menikah? Yang belum menikah tenang saja dulu karena nanti ada bagiannya. Tapi yang sudah menikah, waktu pertama kali jatuh cinta, kira-kira apa yang saudara pernah rasakan? Sebagai pengkhotbah, saya pun pernah merasakan waktu muda. Ini yang Alkitab katakan, yang disebut dengan kasih semula atau kasih mula-mula adalah kasih pada masa muda dan cinta pada waktu menjadi pengantin. Pertama kali waktu jatuh cinta, wes ora peduli hujan panas, dingin, mau sumo opo-pun namane, pokoknya terjang. Laut aku seberangi, gunung aku daki untuk aplikasi cinta. Tapi setelah 5 tahun menikah, 10 tahun menikah, ya jangankan gunung, jangankan laut, hujan gerimis aja gak dijemput. Kasihan kan? Nah ini yang Tuhan lihat. Kalaupun dijemput ares-arasen. Karena apa? Istri ya sudah dijemput. Tapi apakah masih waktu mengaplikasikan kasih ini masih seperti waktu kasih masa muda? Apakah waktu kasih diaplikasikan pekerjaan-pekerjaan antar suami istri? Mau tolong menolong, apakah masih ada kasih seperti di waktu cinta pada saat pengantin baru? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menjadi penting bagi kita. Jadi saudara sudah mengerti sekarang apa yang disebut dengan kasih mula-mula? Kasih waktu masa muda dan kasih pada waktu cinta pertama di malam pengantin. Mungkin itu yang lebih kuat, lebih jelas ya Bapak Ibu. Sehingga kita bisa meneruskan apa mau Tuhan dalam firman Tuhan ini. Bagaimana kita melakukannya dan bagaimana kita bisa menang. Wahyu pasal 2 ayat 5a. Wahyu pasal 2 ayat 5a. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Iya, yang Tuhan inginkan kita harus yang pertama ingat dan sadar bahwa kita telah jatuh begitu dalam. Ingat dan sadar betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kalau kita melakukan aktivitas pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, melayani pekerjaannya dalam apapun yang engkau lakukan, termasuk beribadah. Apakah saudara karena mencintai Tuhan? Apa karena saudara mengasihi Tuhan? Atau karena kewajiban? Setiap minggu di masa corona begini ya haruslah ibadah. Apakah itu? Bapak Ibu Saudara sekalian. Arti dari betapa dalamnya engkau telah jatuh. Itu artinya mereka telah meninggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan sebagai kelalaian yang menetap. Catat. Karena ini tidak ada di dalam terjemahan yang lain kecuali khotbah pagi hari ini. Apa itu kalau saudara tidak melakukan kasih mula-mula, kata Tuhan, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, dalamnya jatuh kita karena tidak melakukan aktivitas
kegiatan berdasarkan kasih, maka di sini adalah disebut dengan kelalaian yang menetap. Biasanya kalau kelalaian itu cuma sekali, benar gak? Lalai Pak, hari ini harusnya melakukan ini, tapi saya lalai. Tapi kalau sampai saudara melakukan kasih yang tidak sepenuh hati, Tuhan katakan betapa dalamnya jatuhnya engkau. Dan dalamnya jatuh, dalam tidak melakukan kasih, itu adalah bagi orang Kristen, adalah kelalaian yang menetap. Kenapa kita harus katakan kelalaian menetap? Karena ini persoalan sikap hati. Ini persoalan kita dulunya pernah melakukan dengan hati yang benar. Dulu kita melayani Tuhan, mengerjakan segala sesuatu, beribadah, berdoa, karena ada sikap hati yang ingin menyenangkan Tuhan. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Yang ada adalah kewajiban, rutinitas. Karena di gereja ada namanya menara doa, ya sudah ikutlah menara doa. Karena di gereja ada doa malam, ikutlah doa malam. Karena yang namanya pelayan Tuhan harus ikut doa malam. Kalau tidak ikut doa malam tidak boleh melayani. Ada banyak orang masih mau kepengen melayani. Tapi sudah tidak lagi melakukan dengan hati yang baik. Dengan sikap hati yang benar. Dengan sikap hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan wanti-wanti untuk engkau ingat dan sadar kembali lagi. Karena kalau tidak melakukan hal ini, itu artinya kita telah jatuh di terperosok rohani yang dalam. Bapak Ibu, kalau kita aplikasikan dengan jemaat pada umumnya pada masa sekarang ini, jemaat Efesus memberikan gambaran bahwa ini sedang terjadi bagi jemaat Tuhan di akhir zaman dan mungkin juga ada di antara kita. Apa itu? Bekerja dengan keras tanpa kasih. Apa itu? Melakukan aktivitas dengan tekun pada pekerjaan Tuhan. Tekun loh, tapi tanpa kasih. Ada yang pengajarannya baik. Tahu mana kesesatan, mana tidak. Mana rasul-rasul yang benar, mana yang tidak. Mana hamba Tuhan yang bagus, mana hamba Tuhan yang tidak. Tapi sayang penilaiannya tanpa kasih. Ada yang sabar menderita karena nama Tuhan. Tapi bukan karena kasih. Ada yang melakukan pekerjaan Tuhan tidak kenal lelah. Bagus, bagus, tapi sayang tanpa kasih. Ini yang namanya ironis. Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 dibacakan. Apa yang dialami oleh Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa kalau tanpa kasih itu tidak ada gunanya. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3. Ayat 1 dan 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Iya loh Bapak Ibu, lihat ini. Ini sebuah
ironis bagi kekristenan yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan giat. Paulus berkata, apapun yang aku lakukan untuk Tuhan, sekalipun aku punya kata-kata yang luar biasa, perkataanku adalah perkataan malaikat, bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang menggerincing, artinya tidak ada gunanya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia seperti orang-orang Efesus. Ngerti ini sesat, ini tidak bagus. Firman-Nya menyesatkan. Kata Paulus, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Ini apa? Perbuatan kasih. Membagi-bagikan kok. Tapi katanya dia, jangankan membagikan harta benda, aku mengorbankan diriku untuk dibakar sekalipun. Tetapi kalau aku melakukan itu tanpa kasih, maka sedikit pun tidak ada faedahnya. Tidak bermanfaat. Kita harus sadar bahwa ini yang kita harus ingat. Ini yang harus saya lakukan dengan tindakan iman. Apa itu? Yang kedua, bertobat. Wahyu pasal 2 ayat yang kelima, bagian A saja. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Iya, bertobatlah. Engkau sudah sadar bahwa engkau ingat bahwa engkau telah jatuh begitu dalam. Jatuh begitu dalam itu artinya saudara masih melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani. Tetapi telah melakukan dalam kelalaian yang menetap. Jadi terus-terusan lalai, terus-terusan lalai. Setiap mau melakukan tidak lagi dengan kasih maksud saya. Kata firman Tuhan, bertobatlah. Apa cara atau bagaimana cara bertobat yang sesuai dengan keinginan Tuhan? 2 Tawari pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Iya. Yang Tuhan inginkan pertobatan kita adalah apa? Merendahkan diri. Aduh Bapak Ibu. Merendahkan diri itu artinya meletakkan segala keangkuhan hidup kita. Konsep pelayanan kita. Pikiran-pikiran pelayanan kita. Apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan. Kita harus meletakkan di bawah kaki Tuhan. Dengan apa? Merendahkan diri. Dilanjutkan dengan berdoa. Ada banyak orang yang banyak berdoa. Tapi apakah dia punya kerinduan untuk mencari wajah Tuhan? Bapak Ibu. Karena kalau mencari wajah Tuhan itu artinya kita akan apa? Kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Kita harus tahu yang Tuhan inginkan selain merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya. Kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Ini bagaimana? Makanya Tuhan tahu ada banyak anak-anak Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan, yang melayani Tuhan. Tapi sayang, Tuhan bilang mereka telah kehilangan kasih yang semula sebagai kelalaian yang menetap.
lalai tapi menetap. Artinya konsisten dalam kelalaian. Ini namanya apa? Kita tuh lebih buruk dari keledai. Keledai itu kalau dia jatuh di lubang, terus dilewatin yang kedua, dia tidak akan mungkin jatuh di lubang yang sama. Kenapa? Keledai itu sangat memperhatikan. Padahal keledai adalah salah satu binatang yang bodoh. Tetapi kalau sampai orang Kristen terus menerus lalainya menetap. Nah ini kita nggak tahu, saudara terjemahkan sendiri. Saudara sebagai apa di dalam menghadap Tuhan. Saudara sebagai apa? Sebagai pelayan Tuhan. Saudara dinilai apa oleh Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Kita harus bertobat. Yang ketiga, kita harus apa? Mengasihi Tuhan dan sesama kita. Apa itu yang Tuhan inginkan? Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi. Ini nasihat Tuhan yang ketiga. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa itu? Aplikasikan kasih kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Aplikasikan kasih kita kepada sesama dengan sepenuh hati. Bukan karena ada intrik. Bukan karena ada maunya. Baru mulai membagi kasih. Itu yang Tuhan bilang, kamu telah jatuh begitu dalam. Jadi ketika kita bekerja keras, kita bekerja tekun, ketika kita aktif dalam pekerjaan Tuhan, ketika kita tegas dalam hal-hal pengajaran, mana yang benar, mana yang tidak, saudara bisa punya prinsip. Ketika sabar menderita terhadap nama Tuhan. Untuk sebuah pekerjaan Tuhan, kita tidak pernah kenal lelah. Firman Tuhan katakan, lakukanlah semua itu karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Iya, sederhana, berkali-kali Tuhan sampai harus menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Karena untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini harus kental bagi setiap jemaat Tuhan. Yaitu apa? Kasih yang sepenuh hati kepada Tuhan dan sepenuh hati kepada sesama. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengalami yang namanya kemenangan. Karena ada banyak orang yang bilang mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sesama. Ada orang yang mengasihi sesama, alasannya karena sebagai orang Kristen, tapi tidak mengasihi Allah dengan sepenuh hati. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21 berkata, ini tidak akan pernah terjadi bila ada orang yang mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi saudara lihat, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi apa yang kita lihat tidak kita kasihi, itu kata Tuhan apa? Pendusta. Kita mengasihi Allah, wah doanya mantap, doanya bagus, suaranya, bahasanya, bahasa malaikat. Tapi kalau kita tidak mengasihi yang kelihatan, saudara, Tuhan katakan Anda pendusta. Dan pendusta tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Apa kata Tuhan bila kita tidak mau melakukan hukum Tuhan ini? Wahyu pasal 2 ayat 5b.
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kalau kita tidak melakukan lagi seperti yang Tuhan inginkan, kasih mula-mula, kasih yang sepenuh hati, dengan sikap yang benar, dengan sikap ingin menyenangkan Tuhan. Saudara, Tuhan katakan dengan sebuah ancaman. Kalau engkau tidak melakukan itu lagi, maka aku akan apa? Aku akan mengambil, aku datang, aku sendiri yang mengambil kaki Dianmu dari antaramu. Waduh, kalau ini yang Tuhan ambil, maka sangat mengerikan. Kita tahu kalau hal ini yang disebut dengan kaki Dian itu artinya apa? Untuk menerangi tempat yang gelap. Kalau kaki Dian kita diambil, artinya Tuhan mengambil apa? Tuhan mengambil terang dari antara kita. Mengerikan. Kalau terang itu diambil, itu artinya akan terjadi apa? Kegelapan. Hidup dalam kegelapan pasti tidak disertai Tuhan, itu pasti. Orang yang hidupnya dalam kegelapan itu pasti tidak akan disertai Tuhan. Dan orang yang masih ada di dalam kegelapan tidak akan pernah mungkin bisa menjadi orang-orang yang menang. Bagaimana kita bisa menang kalau kita melakukan di tempat yang gelap? Padahal kan dibutuhkan kecermatan. Olahraga di tempat yang gelap itu tidak ada. Tidak ada. Jadi pelayanan kita harus pelayanan di dalam terang. Bagaimana supaya terang ini ada? Kita harus melakukan segala pekerjaan kita dalam perjuangan iman. Dalam perjalanan iman ini harus terang. Kalau tidak, kata Tuhan, aku akan ambil kaki Dianmu dari tempatnya. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang yang hidup dalam kemenangan, Tuhan memberikan janji apa? Wahyu pasal 2 ayat yang 7 kita baca ulang. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi persoalannya sekarang adalah tergantung kepada kita. Kenapa demikian? Karena Tuhan berkata, barang siapa menang. Tuhan sudah kasih jalur bagaimana cara untuk mengalami kemenangan. Yang pertama apa? Ingat dan sadar betapa dalamnya kita telah jatuh. Yang kedua harus apa? Bertobat. Yang ketiga kita harus apa? Mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dalam hal apa? Tuhan katakan apa tadi? Kita harus mengulangi lagi. Jika tidak demikian aku akan datang. Kita harus ulangi lagi mumpung masih ada kesempatan sebagai waktu anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita minta kepada Tuhan. Kita minta kepada Bapa, Engkau sudah berbuat yang terbaik dalam hidupku. Dengan memberikan anakmu supaya aku bisa melihat diriku. Bahwa diriku yang tadinya harus mati, dihukum. Tetapi karena aku sudah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Aku sudah mendapatkan pergantian. Harusnya posisinya aku mati binasa. Tetapi Tuhan mengangkat semua dosa dan pelanggaran kita. Itu berdasarkan kasih. Makanya ketika kita melayani Tuhan dalam pekerjaan, dalam aktivitas apa, baik dalam segi jasmania maupun dari segi rohania, kita harus melandaskan pekerjaan dan pelayanan kita berdasarkan kasih yang sepenuh hati kepada Tuhan. Haleluya. Amin.